dari DNA menjadi protein. Ini adalah sel binatang. Pada sebagian besar sel binatang terdapat inti sel yang disebut sebagai nukleus. Pada sekitaran nukleus terdapat sitoplasma, yaitu cairan sel, dan juga terdapat ribosom. Pada inti sel ini terdapat sesuatu yang penting yang disebut dengan genom, yaitu satuan paket kromosom. Ini dia kromosomnya. Setidaknya pada manusia terdapat 23 pasang kromosom. Jika kromosom ini kita zoom in, kita akan mendapat unit yang lebih kecil lagi. Yang mana pada kromosom ini terdapat untaian DNA yang terpintal dengan sangat rapi pada protein yang disebut dengan histon. Pada DNA terdapat bagian yang disebut dengan gen, berisi informasi atau instruksi untuk mensintesis protein. Ketika gen tersebut mulai diaktifkan, enzim RNA polimerase akan menempel pada ujung gen untuk membuat untaian RNA baru dengan memanfaatkan basa nitrogen yang bebas yang ada di sekitaran nukleus. Kemudian, untaian basa nitrogen yang baru ini disusun sesuai dengan untaian yang ada pada DNA, sehingga diperoleh untaian RNA baru yang disebut dengan messenger RNA atau RNA yang berisi instruksi. mRNA ini atau messenger RNA ini kemudian melalui banyak fase termasuk pemotongan, kemudian penambahan bagian RNA tertentu sebelum kemudian siap menjadi cetakan untuk proses sintesis protein, yang mana keseluruhan proses ini disebut dengan transkripsi. Transkripsi menghasilkan produk berupa messenger RNA, yang mana kemudian messenger RNA ini akan meninggalkan nukleus menuju sitoplasma. Jika teman-teman masih ingat gambar ini, sitoplasma itu adalah cairan pada sekitaran nukleus. Ini nukleus, di sekitarannya ada sitoplasma. Kemudian yang tadi messenger RNA keluar dari nukleus menuju sitoplasma. Di sitoplasma ini mRNA akan bertemu dengan ribosom, yaitu merupakan pabrik protein, yang mana hal ini menjadi awal dari proses translasi. Di sini, ribosom akan mengapit RNA dengan unit besar dan kecilnya. Seperti ilustrasi yang ada di sini, yang besar ini merupakan unit besar ribosom, yang kecil ini merupakan unit kecil ribosom, sedangkan yang ini adalah mRNA. Ribosom membaca kode pada mRNA, jadi kode-kode kodon yang di sini dibaca oleh ribosom, kemudian digunakan untuk memproduksi rantai baru dari asam amino. Setidaknya terdapat 20 jenis asam amino. Terdapat transfer RNA, yang mana di sini transfer RNA bertugas untuk membawa asam amino tersebut ke ribosom. Transfer RNA ini membaca kodon-kodon yang ada pada mRNA dengan membaca 3 kodon sekaligus. Sekali jalan membaca 3 kodon, terus seperti itu. tRNA berikutnya datang membaca kodon mRNA, 3 kodon langsung selesai, 3 kodon selesai. Begitu prosesnya terus berulang. Setiap kali selesai membaca urutan basa nitrogen pada mRNA, tRNA kemudian mengirim atau melepas asam amino, yang ini asam amino yang tadi dicetak. Jadi tRNA datang ke ribosom, membaca kodon-kodon mRNA, kemudian sembari di sini memegang asam amino. Begitu kodon pada mRNA telah terbaca oleh tRNA, tRNA kemudian melepaskan asam amino hasil bacaan, hasil translatannya itu.
dilepas, kemudian tRNA ini pergi, datang tRNA yang baru membawa asam amino sesuai dengan kodon yang dibaca di sini. Terus berlanjut seperti itu sehingga diperoleh untaian asam amino seperti ini. Hal ini terus berlanjut hingga rantai asam aminonya panjang dan banyak sekali, yang mana untaian asam amino itu kemudian berlipat membentuk protein. Di sini summary-nya di sini saya buatkan, yaitu DNA melalui proses transkripsi di mana pembuatan RNA di sini ya menggunakan memanfaatkan jasa RNA polimerase. Setelah melewati proses transkripsi, kemudian ini ditranslasi menghasilkan untaian asam amino yang terus berlipat-lipat membentuk protein. Jadi itulah proses di mana DNA menjadi protein. Perjalanan DNA menjadi protein.